Ya, jumpa lagi di Genbi Service. Nah, teman-teman, ini video lanjutan video kemarin ya. Kalau kemarin 14 ya, ini 15. Nah, dan ini lanjutannya di depan saya. Kali ini ada servisan lampu Philips Genie. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu ya channel saya. Dan ini depan kita ini Philips Genie ini lampu yang lama ya, udah tua ya, dan sekarang udah nggak ada lagi teman-teman. Dan ini paling ya sisa-sisa. Oke, mantap ya. Ini langsung saja kita perbaiki teman-teman. Ya, langsung saja kita buka ya teman-teman. Ya, ini model lama ya, kalian bisa lihat kancingnya warna putih, putihnya putih tebal ini teman-teman, dan dratnya juga ini tebal ya teman-teman ya. Tuh, tidak seperti yang sekarang ya aluminium semua. Dulu itu ya mungkin bahan masih murah ya, tidak mahal seperti sekarang. Makin mahal, mempertahankan harga, maka kualitas makin dikurangi teman-teman. Kalau ini saya lihatnya masih bagus ya, dan bahan, kabel sama plastik semuanya masih tebal dan kelihatan bagus. Dan ini saya coba nyalakan, apakah menyala? Ya, ada strom sedikit ya, kalian bisa lihat tadi ya ada strom ya. Ini saya takut ke strom, saya konslet dulu teman-teman ya. Tuh, dan kita buka ya teman-teman. Ya begitulah kalau generasi 90-an 80-an ya. Ini Philips ini terbitan tahun berapa ya, pertama kali rilis lampu seperti ini, PLC seperti ini. Yang paham tolong ditulis di kolom komentar, saya juga kurang paham nih rilisnya lampu semacam ini tahun berapa gitu teman-teman. Dan ini sudah terbuka ya, dan ini saya akan tes kacanya apakah dia masih bisa menyala atau tidak. Nah, ini sambung atau tidak ya. Saya seperti biasa ini sudah berjamur ya, saya akan korek-korek dulu. Sampai dikorek nanti kita akan tes apakah masih terhubung atau tidak teman-teman. Dan langsung saja saya akan tes dikali 100 teman-teman ya. Kita akan coba ya, ini terhubung, dan ini ya terhubung juga ya teman-teman. Berarti kacanya dalam keadaan terhubung ban bagus ya. Nanti kita tes ulang. Dan tadi setelah saya buka ya, ada yang putus satu teman-teman. Sebenarnya sih ini bisa diakali dengan menggunakan disambung dengan kapasitor ya, bukan kapasitor, resistor ya, 2 watt 10 ohm ya. Cuman bisa sih diatur, dimodifikasi, cuman ya menurut sebagian orang mungkin kurang awet ya. Jadi mumpung saya kacanya ada yang secondan, saya akan pakai kaca secondan yang lain teman-teman. Dan ini kita lihat-lihat ada yang mencurigakan atau tidak ya di komponen lampu. Ini saya lihat-lihat sih sepertinya tidak ada ya, bagus semua komponennya teman-teman. Nih, soalnya ini lampu lama lebih terpercaya ya, bahannya lebih mantap dibanding yang sekarang ya. Nah, dan saya akan solder ulang semuanya biar nanti kita akan coba ya teman-teman ya. Ya, pertama-tama saya akan tes bagian air fuse nya ya, resistor pertama kali air fuse nya, dan saya ngintip-ngintip dulu. Nah, ini bagus ya air fuse nya. Selanjutnya saya akan tes transistornya kecil ya, ini transistor kecil di bagian mana ya. Oh ya, ini agak susah soalnya rapat teman-teman, sangat rapat ya komponennya. Nah, ini akan saya tes, ini tidak bergerak. Satu lagi kita akan tes ini ya, ini juga tidak bergerak.
Kalau merah begini bergerak teman-teman. Normal ya. Dan ini kacanya saya akan ganti. Sebelum kita tes, saya akan terlebih dahulu mengsolder ulang semuanya teman-teman. Dan ini saya akan atur suhu di 250 derajat ya, sesuai tulisannya. Dan ini agak susah ya teman-teman, ini soalnya solderan pabrik tuh keras sekali teman-teman, susah untuk ditebus ya, bukan tebus mah beda. Susah untuk dilelehkan maksudnya ya, tuh keras sekali teman-teman. Dan saatnya saya akan tes ya. Ini tidak bisa pakai lagi, saya akan tes langsung saja. 1 2 3 ya, nyala ya, mantap ya. Tapi di sini ada satu kendala ya teman-teman. Di sini mesinnya terdengar bunyi berdesis ya teman-teman. Tuh ya, saya coba lagi ya, berdesis. Saya coba lagi sekali lagi. Ya betul ya, berdesis. Nah saya akan lihat lagi berdesisnya di mana biar kalian tahu ya berdesisnya itu di mana ya. Saya akan lihat-lihat. Nah di bagian ini saya akan kerok karena sini berkarat yang dicurigai ya tersangkanya. Nah ini saya akan kerok semua sampai bersih ya, sampai bersih ya. Soalnya ini biasanya berdesis itu kalau tidak trafo ya solderan teman-teman, seperti ini tuh ya. Ya solderan sudah selesai, saatnya kita akan tes apakah masih berdesis atau tidak. Ya tes, ya mantap ya, tidak berdesis ya teman-teman. Tadi setelah saya uji ya, yang pertama kali dia bunyi berdesis teman-teman, berdesis ya. Itu karena apa? Ada yang berkarat tadi, saya kasih tahu kalian ya. Ntar saya zoom dulu ya, di bagian jalur ini nih, mana tadi ya, ini kalau nggak salah nih, sini nih. Jadi jalur ini berkarat teman. Oh ini ya, ini tadi saya kerok ya, mana tadi, iya ini. Jadi ini agak retak, terus dia keluar agak retak berkarat ya, makanya dia bunyi teman-teman. Jadi kalau listrik itu seumpamanya PCB ya, PCB dia ada karat sedikit, jadi aliran listriknya nggak lancar, makanya dia bunyi berbenturan ya, jadi nggak lancar, dia berbunyi. Jadi setelah saya kerok, saya solder ulang, jadi lancar teman-teman. Oke teman-teman, penyakitnya itu aja tadi sama kaca ya. Oke, ini saya akan rakit ulang ya, rakit kembali dengan kaca yang bekas tapi masih oke teman-teman.
Ya, oke teman-teman, ini lampu sudah selesai, cuman saya mau kasih satu trik ya buat kalian ya. Ya, kalian bisa praktikan. Ya, kita nyalakan. Ya, bisa kalian perhatikan di layar HP Anda. Ntar saya zoom dulu. Ya, ini agak hitam ya. Nah, saya punya trik sedikit. Kalian boleh ambil solder ya, solder panas nih. Kalian usap-usap seperti ini nih. Nah, jadi nanti kalian usap-usap, nanti hitamnya akan sedikit berkurang teman-teman. Ini trik dari saya ya. Silakan kalian contoh, kalian lakukan, dan mungkin ini nanti kepanjangan ya videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya. Dan demikian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya, dan bye bye.